Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Windy Wulandari dengan NIM 224110402285 dari kelas 3 PAIF. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Baiklah, langsung saja ke intinya, yaitu soal yang pertama. Soal yang pertama mengenai penjelasan Qawaidul Fiqhiyah secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, Qawaid Fiqhiyah berarti kaidah-kaidah atau dasar-dasar fikih. Sedangkan menurut istilah, Qawaid Fiqhiyah merupakan dasar-dasar yang bertalian dengan hukum syara yang bersifat kulli dalam bentuk teks perundang-undangan yang ringkas dan mengandung penetapan hukum-hukum yang umum pada peristiwa yang dapat dimasukkan pada permasalahannya. Ali Ahmad Al-Nadwi sebagaimana dikutip Abdul Mun'aim Sholeh membagi sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah menjadi 3 periode, yaitu periode kelahiran, periode pertumbuhan, dan periode pembukuan, serta periode penyempurnaan. Periode kelahiran Qawaid Fiqhiyah dimulai sejak zaman Nabi itu sendiri. Ada sebuah hadis yang berbunyi, al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan-raguan. Hadis tersebut berbentuk jawami al-kalim atau kalimat pendek dan padat, dan disampaikan oleh Nabi dalam bentuk kaidah. Inilah cikal bakal dari Qawaidul Fiqhiyah. Dan kemudian periode berikutnya adalah periode pertumbuhan dan periode pembukuan. Periode ini menandai evolusi Qawaid Fiqhiyah menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Ini terjadi sekitar abad ke-4 Hijriah. Namun, pada abad ini terjadi penurunan dinamika berpikir dalam bidang hukum dan mulai muncul kecenderungan taklid serta melemahnya ijtihad. Keadaan ini membawa sejumlah dampak, terutama menguatnya semangat terhadap mazhab. Namun demikian, sisi positif yang diakibatkan oleh kondisi ini juga terlihat, terutama pada munculnya usaha-usaha menghimpun masalah-masalah juz'iyah, furu'iyah ke dalam kaidah-kaidah. Selain itu, pada periode ini muncul 5 kaidah pokok yang masyhur, dan pada periode ini juga dimulai penulisan Qawaid Fiqhiyah, dan Qawaid Fiqhiyah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 Hijriah yang ditandai dengan banyaknya kitab Qawaid Fiqhiyah yang muncul pada abad tersebut. Yang terakhir yaitu periode penyempurnaan. Periode ini dimulai pada abad ke-13 Hijriah yang ditandai dengan disusunnya Majalat Al-Ahkam Al-Adliyah oleh Majelis Ahli Hukum pada masa Khilafah Sultan Al-Ghazi Abdul Aziz Khan, yaitu seorang Sultan Turki Utsmani yang berkuasa pada tahun 1861 sampai 1876. Mr. Salah satu yang membedakan perkembangan periode ini dengan periode sebelumnya adalah usaha pemantapan dan pensistematisasian Qawaid Fiqhiyah yang sudah ada. Juga termasuk upaya mentakninkan Qawaid Fiqhiyah ke dalam sistem perundang-undangan negara. Majalat Al-Ahkam Al-Adliyah sendiri berisi 100 Qawaid Fiqhiyah yang dijadikan sebagai undang-undang hukum perdata
tertulis yang berlaku secara resmi di wilayah Turki Utsmani, yang dalam penyusunannya mengacu pada sistem perundang-undangan modern. Kemudian dalam Qawaid Fiqhiyah terdapat 5 kaidah, di antaranya yang pertama adalah kaidah yang berbunyi al-umuru bima qasidiha, yang artinya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa segala amal perbuatan dengan segala macam bentuknya ditentukan oleh niat, yaitu niat yang mendasari pelaksanaan amal tersebut. Kata al-umur pada kaidah ini hanya berkaitan dengan amalan yang menurut substansinya sudah baik, dan adapun amalan yang substansinya tidak baik atau jahat tidak termasuk ke dalam cakupan kata al-umur tersebut. Artinya, niat tidak dapat merubah suatu amalan yang menurut substansinya jahat menjadi baik. Karena itu, amalan jahat tidak dapat berubah menjadi baik karena diniatkan untuk kebaikan. Contohnya, perbuatan mencuri tidak akan berubah menjadi baik dengan niat untuk membantu orang miskin dan yang membutuhkannya. Begitu pula dengan berzina, tidak akan berubah menjadi baik dengan niat untuk membuktikan rasa cinta kepada seseorang. Bahkan sebaliknya, perbuatan yang menurut substansinya baik akan dapat berubah menjadi jahat manakala niat yang mendasarinya tidak baik. Jadi, niat hanya dapat menjaga perbuatan baik supaya tetap baik. Kemudian kaidah yang kedua yang berbunyi al-yakinu la yuzalu bisyak, yang artinya sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ini menandakan bahwa hukum yang sudah berlandaskan keyakinan tidak dapat dipengaruhi oleh keraguan yang timbul kemudian. Rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah adanya keyakinan tidak akan menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Keyakinan baru dapat dihilangkan manakala terdapat keyakinan baru yang sebanding atau lebih kuat dari keyakinan sebelumnya. Misalnya, orang yang sebelumnya memiliki hutang atau sesuatu yang meyakinkan akan tetap dipandang atau dihukumi memiliki hutang sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa ia telah melunasi hutangnya. Nah, jika ia mengklaim telah melunasi hutangnya tanpa ada bukti atau saksi atau sesuatu yang meragukan, klaim tersebut tidak dapat dijadikan bukti pelunasan hutang. Nah, selanjutnya kaidah yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taysiri, yang artinya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dalam konteks fikih, prinsip ini menegaskan bahwa jika seseorang menghadapi kesulitan atau kesukaran dalam menjalankan suatu hukum Islam, maka hukum tersebut dapat dipermudah atau dikurangi sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, Islam mengakui kenyataan bahwa dalam situasi tertentu seseorang mungkin mengalami kesulitan atau kesusahan. Oleh karena itu,
Aturan-aturan agama dapat disesuaikan atau diberikan keringanan untuk mengakomodasi keadaan tersebut, selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Adapun contoh dari penerapannya antara lain. Yang pertama, sholat bagi orang yang sakit. Nah, jika seseorang sedang sakit dan tidak mampu menjalankan sholat secara normal, kaidah ini memungkinkan untuk melakukan sholat dalam posisi duduk atau bahkan berbaring sesuai dengan kemampuan dan kondisi kesehatan yang dihadapi. Yang kedua adalah puasa. Puasa bagi orang sakit atau musafir. Seseorang yang sakit atau sedang dalam perjalanan yang melebihi jarak tertentu diizinkan untuk tidak berpuasa selama bulan Ramadan. Ini sesuai dengan prinsip kaidah yang memberikan kelonggaran dalam situasi kesulitan. Kemudian ada contoh lain yang ketiga, yaitu misalnya penggunaan hukum waris dalam kehidupan modern. Dalam hukum waris Islam, aturan pembagian harta secara spesifik diberlakukan. Namun, dalam situasi modern dengan struktur keluarga yang kompleks, penerapan kaidah ini memungkinkan adanya penyesuaian agar pembagian harta dapat lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan anggota keluarga. Penerapan kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam untuk memahami dan merespon kondisi nyata yang bisa menjadi sumber kesulitan bagi individu. Nah, selanjutnya kaidah yang keempat yang berbunyi ad-dararu yuzalu, yang artinya bahaya harus dihilangkan. Yang dimaksud bahaya di sini adalah bahaya yang tidak menjadi konsekuensi langsung dari suatu perbuatan yang disyariatkan. Bahaya seperti ini tidak termasuk yang harus dihindarkan. Bahkan dalam kondisi tertentu harus dijalankan. Misalnya terluka atau gugur dalam pertempuran melawan musuh. Kafir adalah bahaya yang tidak boleh dihindarkan. Sebab jika bahaya seperti ini dihindarkan, akan menghilang keutamaan dari jihad fisabilillah dan orang tidak akan mau berjihad dengan alasan menghindari bahaya. Bahaya di sini meliputi bahaya yang besar maupun yang kecil, bahaya fisik maupun bahaya mental, yang mentayakkan maupun yang masnun, dan yang terakhir adalah kaidah kelima yang berbunyi al-adatu muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan bisa ditetapkan sebagai hukum. Adat dalam istilah usul fikih dikenal dengan sebutan urf. Secara definitif, adat atau urf berarti sesuatu yang telah dikenal oleh manusia, sehingga menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan atau sesuatu yang terjadi dalam masyarakat, diterima dan dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama akan menjadi adat bagi masyarakat yang bersangkutan. Suatu kebiasaan hanya akan diakui sebagai adat. Selain kriteria dari di atas juga harus berlaku secara luas dalam masyarakat. Namun demikian, yang diakui sebagai salah satu dalil hukum Islam hanyalah adat yang baik. Adat yang baik adalah adat yang tidak bertentangan dengan dalil syara
atau salah satu prinsipnya. Suatu tradisi yang baik tidak baik walaupun dilakukan oleh masyarakat luas tidak akan berubah menjadi adat yang baik. Sebaliknya, jika tradisi yang baik walaupun sudah banyak ditinggalkan oleh orang-orang akan tetap merupakan adat yang baik, meskipun terasa aneh. Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan adat ini akan berubah manakala adat yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut telah berubah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.